Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 181, Level ke-9 Tingkatan Pemurnian Ilahi. Seluruh wilayah Kabupaten Laut Gemuruh sedang mengalami perubahan besar. Lewi Weilong, pemimpin Gerbang Guntur dan dua tetua Raja Bela Diri sudah tewas. Hal ini membuat posisi keluarga Lewi menjadi sangat genting. Di masa lalu, Gerbang Guntur yang dipimpin oleh keluarga Lewi bisa mendominasi Kabupaten Laut Gemuruh karena mengandalkan keberadaan Weilong dan dua Raja Bela Diri yang hebat. Terutama para playboy keluarga Lewi yang sangat menyebalkan dan dibenci orang-orang itu. Dulu, lantaran takut dengan kekuasaan Gerbang Guntur, orang-orang dari Kabupaten Laut Gemuruh tidak berani menyuarakan kekesalan mereka dan terpaksa menahan seluruh amarah yang mereka rasakan. Sekarang, Gerbang Guntur sedang diserang dalam skala besar. Hanya dalam 3 hari, belasan anggota keluarga Lewi terbunuh dan mayat mereka dibuang di jalanan. Ditambah dengan aliansi yang dibentuk oleh beberapa keluarga yang pada dasarnya tidak terlalu berkuasa, keluarga Lewi terpaksa meninggalkan Kabupaten Laut Gemuruh sehingga Gerbang Guntur juga dibubarkan. Keluarga Gongsun juga cukup terpengaruh. Setelah Qianji meninggal, faksi dalam keluarga mereka yang selalu ditekan oleh kepala keluarga dan keturunan langsung mulai menjadi aktif. Berbagai kontradiksi dalam keluarga terus meningkat sehingga menyebabkan konflik dan pertikaian yang terus berlanjut. Paviliun berkembang selamanya juga kehilangan pemimpinnya. Yan Yingda, wakil pemimpin paviliun itu mengambil kesempatan untuk menjabat dan mengumpulkan banyak orang. Dalam sekejap, mereka pun mendapatkan kekuasaan terbesar di Kabupaten Laut Gemuruh. Perubahan kekuasaan, pertarungan tanpa henti serta perebutan hak dan sumber daya adalah topik abadi di dunia bela diri. Selama periode ini, Luo Xiu sedang memulihkan diri di serikat berburu. Dia baru sadar setelah pingsan selama 3 hari. Meridian di tubuhnya rusak, sedangkan lautan energi di bidang eliksir, jiwa spiritual dan lautan jiwanya juga rusak. Luka seperti ini pada dasarnya akan melumpuhkan siapapun. Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya peledakan diri seorang ahli Raja Bela Diri. Jika bukan karena ranah fisik Luo Xiu yang sudah mencapai tubuh perang tingkat akhir, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memicu jiwa kekal dan pasti langsung tewas di tempat. Namun, bahkan setelah jiwa kekalnya terpicu, dia juga membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk sepenuhnya pulih karena cederanya terlalu parah. Terutama untuk memperbaiki bidang eliksir, lautan jiwa serta membentuk kembali meridiannya. Proses ini akan menghabiskan banyak waktu. Cakram dunia hidup dan mati berputar di lautan energi, sedangkan kekuatan kehidupan menyebar di seluruh tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya. Setelah sadar, Luo Xiu mengonsumsi sebutir pil tenun gaib untuk memperbaiki bidang eliksirnya. Pil ini sangat berharga, tetapi dia mau tidak mau harus mengonsumsinya demi mempercepat pemulihan luka-lukanya. Namun, Luo Xiu tidak rela memakan pil jiwa yin yang bisa memperbaiki luka lautan jiwa dan jiwa spiritualnya. Alasannya karena dia sudah berhasil memurnikannya dengan susah payah. Jadi, dia ingin menyimpannya untuk Yan Yueyu. Dasar, apa kamu tahu kalau kamu sudah menimbulkan masalah besar? Shen Yuanan masuk ke kamar Luo Xiu dengan ekspresi muram. Meskipun nadanya terdengar mencela, ada sedikit kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Di dunia ini, tidak semua orang bersifat serakah dan jahat. Paling tidak, orang-orang seperti Shen Yuanan, Wen Qianhong serta orang-orang kuat seperti penguasa bela diri Yuan Cheng dari serikat berburu tidak pernah punya niat jahat dan malah merawat Luo Xiu dengan baik. Padahal mereka tahu bahwa Luo Xiu menyimpan rahasia. Bukankah aku hanya membunuh seorang raja bela diri keluarga Yan? Bantah Xiu sambil mencibir. Dalam alam rahasia misteri, orang-orang dari Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam rata-rata sudah mati di tangannya. Selain itu, ada juga keluarga Fan yang merupakan musuh bebuyutannya. Jadi, Luo Xiu sama sekali tidak khawatir menambah satu keluarga Yan ke dalam daftarnya. Kamu pikir hanya ada satu keluarga Yan? Shen Yuanan mendengus dengan kesal, lalu berkata, Gongsun Qianji yang kamu bunuh adalah penyihir formasi tingkat kelima. Apa menurutmu ahli tingkat kelima adalah orang biasa? Mereka bahkan lebih berharga dan langka dari Raja Bela Diri. Keluarga Gongsun mampu berkuasa di Kabupaten Laut Gemuruh bukan hanya karena Qianji adalah penyihir formasi tingkat kelima, tapi karena Qianji adalah murid dari seorang ahli penyihir formasi tingkat ke-6. Dari seluruh negara bagian Tanah Langit, hanya ada 3 ahli tingkat ke-6. Mereka adalah kepala dari 3 persatuan besar, yaitu Persatuan Master Pil Pemurnian, Persatuan Ahli Sihir Formasi dan Persatuan Master Penempaan.
Setelah mengatakan ini, Shen Yuanan memelototi Luo Xiu sambil berkata, "Sekarang, kamu tahu berapa banyak masalah yang sudah kamu timbulkan kan?" Xiu sedikit terkejut, lalu segera menggaruk kepalanya dengan sedikit malu dan berkata, "Sepertinya masalahnya memang cukup besar." Shen Yuanan memutar matanya, lalu berkata, "Ini bukan hanyalah masalah yang cukup besar, melainkan bencana besar. Kamu sudah sekaligus menyinggung 2 dari 3 ahli tingkat ke-6. Bahkan kepala penguasa bela diri Yuan Cheng juga tidak mampu melindungimu. Di negara bagian Tanah Langit, orang yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah pemimpin dari 4 perkumpulan terbesar. Orang-orang ini adalah penguasa bela diri Yuan Cheng, kepala serikat berburu yang menempati peringkat pertama di antara 10 raja bela diri. Fan Tide, kepala persatuan Master Pil Pemurnian. Orang ini adalah paman raja negara bagian Tanah Langit saat ini dan merupakan adik dari raja generasi sebelumnya. Berkat pimpinannya, Kekaisaran keluarga Fan baru mampu mendirikan sebuah negara yang berkuasa atas 6 provinsi dan 13 kabupaten. Kemudian ada Wei Haoran, kepala persatuan ahli sihir formasi. Dia adalah tetua pejabat tamu Istana Ungu. Qianji yang dibunuh Luo Xiu adalah murid yang Wei Haoran terima 50 tahun yang lalu. Terakhir, ada Hong Ming, kepala persatuan master penempaan. Orang ini bukan hanya terkenal di negara bagian Tanah Langit, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Banyak penguasa bela diri hebat yang datang mencarinya hanya untuk mendapatkan senjata perang yang berkekuatan besar. Di antara 4 tokoh terkemuka ini, penguasa bela diri Yuan Cheng memiliki kemampuan terkuat, tetapi 3 ahli tingkat ke-6 lainnya memiliki koneksi terluas. Mereka mengenal banyak penguasa bela diri hebat sehingga bisa dengan mudah mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa bela diri yang berbasis kultivasi raja bela diri. Oleh karena itu, Luo Xiu secara tidak langsung sudah menyinggung beberapa penguasa bela diri. Setelah mendengar analisis kepala Shen Yuanan, Luo Xiu tiba-tiba kewalahan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penguasa bela diri, apalagi beberapa orang sekaligus. Sebaiknya aku memulihkan luka-lukaku dulu. Untuk sementara, aku juga harus lebih rendah hati agar tidak mendapat masalah dengan penguasa bela diri lainnya, batin Xiu. 7 hari kemudian, Luo Xiu menerima pesan dari Qiu Luo Sui bahwa kultivasi leluhur sekte bulan air sudah pulih setelah meminum pil jiwa Yin Yang. Qiu Luo Sui menyampaikan terima kasih dan janji leluhur sekte bulan air. Apabila Luo Xiu membutuhkan bantuan, leluhur sekte bulan air bersedia turun tangan secara langsung untuk membalas budi. Dengan demikian, sudah ada 2 penguasa bela diri yang berutang budi pada Luo Xiu. Bila perlu, dia bisa meminta bantuan mereka. Setelah mendengar kabar tentang leluhur sekte bulan air yang sudah memulihkan jiwa spiritualnya, Luo Xiu pun teringat akan Yan Yueyu. Dia sudah mengerahkan semua koneksinya, tetapi masih belum menemukan keberadaan Yan Yueyu saat ini. Sebagai jenius peringkat ke-8 level lanjutan, otoritas Xiu di Serikat Berburu Negara Bagian Tanah Langit setara dengan penguasa bela diri dan hanya sedikit lebih lemah dari penguasa bela diri Yuan Cheng. Sistem intelijen Serikat Berburu juga sudah beroperasi penuh untuk menyelidiki keberadaan penguasa bela diri Phoenix. Setengah bulan kemudian, luka Luo Xiu sudah sepenuhnya pulih, sedangkan jiwa kekalnya juga sudah terpicu. Hal ini memungkinkan basis kultivasinya meningkat dan mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Ketika basis kultivasinya sudah mencapai titik ini, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana dia bisa menerobos ke tingkatan raja. Ada 2 poin yang diperlukan untuk menerobos dari level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi ke tingkatan raja. Poin pertama adalah pemadatan vital sejati menjadi bentuk pil. Poin kedua adalah transformasi indera spiritual. Apabila 2 poin ini sudah terpenuhi, seseorang akan berhasil memasuki tingkatan raja. Sebelumnya, indera spiritual dan kesadaran seni bela diri Luo Xiu telah menyatu dan mencapai tingkat transformasi yang bahkan melebihi raja bela diri biasa. Dalam indera spiritual, dia telah mencapai level kedua tingkatan raja. Saat ini, Luo Xiu hanya perlu menyerap sejumlah besar energi vitalitas agar bisa memadatkan vital sejati menjadi bentuk pil. Setelah itu, dia sudah bisa menjadi ahli raja bela diri. Luo Xiu memperkirakan bahwa jika dia berkultivasi menggunakan formasi pengumpulan energi untuk menyerap batu vitalitas, dia akan membutuhkan sekitar 200.000 batu vitalitas peringkat tinggi sebelum bisa menerobos dari level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi ke level pertama tingkatan raja. Apabila unit batu vitalitas peringkat tinggi diganti menjadi batu vitalitas peringkat rendah yang paling dasar, sebuah batu peringkat tinggi setara dengan 10.000 batu peringkat rendah. Setelah dihitung-hitung, Luo Xiu memerlukan total 2 miliar batu peringkat rendah. Ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Jangankan penguasa bela diri, bahkan pangeran bela diri juga tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Justru karena sumber daya yang dibutuhkan untuk menerobos terlalu besar, sehingga jumlah orang hebat yang basis kultivasinya berada di atas raja bela diri sangat langka.
Sebagian besar orang suci bela diri tertinggi yang berada di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi membutuhkan akumulasi ratusan tahun untuk bisa menerobos ke tingkatan raja. Selain itu, mereka juga membutuhkan peluang, bakat kultivasi dan syarat lainnya untuk bisa berhasil menerobos. Luo Xiu bahkan tidak tahu harus bagaimana mendapatkan 200.000 batu vitalitas peringkat tinggi sekaligus. Sebab, batu vitalitas peringkat tinggi sangat amat langka. Kadang-kadang bahkan tidak ada satupun batu vitalitas peringkat tinggi yang bisa ditemukan di tambang batu vitalitas. Luo Xiu harus sangat luar biasa beruntung untuk bisa menemukan tambang batu vitalitas skala besar yang memungkinkannya menambang 2 miliar batu vitalitas. Tambang batu vitalitas berskala kecil paling banyak bisa menghasilkan puluhan juta batu. Sementara tambang batu vitalitas berskala sedang bisa menghasilkan ratusan juta batu. Hanya tambang batu vitalitas berskala besar yang bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar batu. Namun, penemuan dan penambangan setiap tambang batu vitalitas harus dibagi bersama para penguasa lainnya. Bahkan jika Xiu menemukan tambang skala besar, dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk memonopolinya sendiri. Tentu saja, jumlah sebesar 2 miliar memang terdengar sangat mengejutkan. Faktanya, itu hanyalah jumlah batu vitalitas yang dibutuhkan untuk memadatkan vital sejati menjadi bentuk pil agar bisa menerobos dari level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi ke tingkatan raja. Lagi pula, orang-orang hebat yang telah mencapai basis kultivasi di atas tingkatan raja juga tidak bersedia menggunakan batu vitalitas peringkat rendah untuk bertransaksi dengan satu sama lain. Alasannya karena energi vitalitas yang terkandung dalam batu vitalitas peringkat bawah terlalu tipis dan tidak cukup murni sehingga tidak berguna untuk berkultivasi. Oleh karena itu, para ahli raja bela diri paling tidak akan menggunakan batu vitalitas peringkat menengah untuk bertransaksi. Mereka baru akan menggunakan batu vitalitas peringkat tinggi untuk membeli barang berharga yang langka. Selain dengan menyerap dan menyempurnakan energi vitalitas dari batu vitalitas, seseorang juga bisa menerobos menggunakan sejenis pil peringkat kelima yang disebut pil penguasa. Pil ini berfungsi untuk meningkatkan peluang keberhasilan penerobosan. Meskipun pil penguasa adalah pil peringkat kelima, harganya jauh lebih mahal dari pil peringkat ke-6 dan bahkan beberapa pil peringkat ke-7. Pertama-tama, resep pil ini sangat sulit ditemukan. Kedua, ramuan spiritualnya sangat langka, terutama 5 ramuan utama yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Masing-masing ramuan itu bernilai puluhan ribu batu vitalitas peringkat tinggi. Di negara bagian tanah langit, belum pernah ada orang yang berhasil memurnikan pil penguasa. Alasan yang paling mendasar adalah tidak ada yang tahu resep pil tersebut. Energi yang terkandung dalam pil penguasa hampir sebanding dengan 200.000 batu vitalitas peringkat tinggi. Ditambah dengan misteri yang terkandung dalam ramuan spiritual selama proses pemurnian, pil ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan untuk menerobos ke tingkatan raja. Namun, energi sebesar itu sangat sulit disempurnakan oleh kultivator seni bela diri biasa. Apabila teknik kultivasinya tidak cukup tinggi, kekuatan fisiknya tidak cukup kuat dan indera spiritual tidak cukup hebat, orang yang meminum pil penguasa juga hanya akan mati karena meledak. Luo Xiu tidak kekurangan resep pil, karena resep ini ada di dalam ingatan Master Alkimia tingkat Kaisar ke-9. Luo Xiu hanya kekurangan ramuan spiritualnya.